itu dari semua wilayah di Tanah Toraja, di Toraja, bersatu di sini, sehingga bukan melihat dari rumpun marga, tetapi rumpun secara keseluruhan masyarakat Toraja yang ada di Manokwari. Pemirsa dan netizen podcast RRI Manokwari, kita bersua kembali. Dan kali ini kami akan berbagi konten tentang budaya yang ada di Kota Manokwari. Tentunya Anda pasti tahu ya bahwa beragam etnis budaya yang ada di Manokwari ini yang begitu harmonis, begitu rukun, dan begitu toleran dalam berkehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Topik kita kali ini yaitu tentang harmoni dua budaya. Dan di studio podcast RRI Manokwari sudah hadir yaitu Kakak Afi Pakilaran. Selamat datang di studio podcast RRI Manokwari. Bagaimana kabar Kakak? Terima kasih. Selamat siang. Oke Kakak, dan Kakak Afi Pakilaran ini beliau adalah Ketua Ikatan Keluarga Toraja Kabupaten Manokwari. Benar Kakak ya? Baik, ya. Oke. Dan terima kasih sudah bersedia hadir di studio podcast RRI Manokwari. Kakak, kalau kita berbicara harmoni dua budaya, nah bagaimana pandangan Kakak selaku Ketua Ikatan Keluarga Toraja Kabupaten Manokwari antara budaya Toraja dengan budaya yang ada di Manokwari ini? Ya, sekali lagi terima kasih sudah diundang di RRI Manokwari. Kalau bicara tentang harmonisasi atau harmoni budaya, ya bukan hanya dua yang ada di Manokwari ini, dan kebetulan kami sebagai masyarakat Toraja, sebagai masyarakat adat budaya yang menghargai dan menjunjung tinggi budaya, kehadiran kami di Manokwari adalah salah satu bagian atau budaya dari negara, ya, yang harus menjaga sama-sama, ya, menjaga dan menghargai semua budaya yang ada di tanah air. Dan ya, secara kebetulan kami sebagian ada di sini, di Manokwari, dan menjadi tanggung jawab sebagai bagian atau sebagai masyarakat Indonesia, ya, harus menjunjung kebersamaan supaya tercipta ketertiban, kedamaian, ya, yang dalam istilah harmoni kehidupan bermasyarakat antar masyarakat yang berbudaya. Oke, baik Kakak. Kalau saya melihat ya, ataupun pemirsa melihat di Kota Manokwari ini ada semacam bangunan atau rumah adat Toraja yang berdiri megah kokoh di Manokwari. Kalau tidak salah namanya Tongkonan ya? Iya, betul ya, Tongkonan. Betul. Nah, yang menjadi menarik perhatian adalah bahwa bangunan rumah adat Tongkonan ini menyatu dengan bangunan rumah adat Kaki Seribu. Nah, ini kan merupakan satu hal yang dua budaya yang harmoni. Bagaimana sejarahnya nih Pak? Iya, terima kasih. Jadi masyarakat Toraja
dimanapun, ya baik yang ada di tempat asal di Toraja maupun yang sudah berada di luar, ya di perantauan. Ya masyarakat Toraja ini masyarakat petualang juga ya. Jadi di mana-mana ya, hampir mungkin seluruh Indonesia ada, bahkan di luar negeri ya. Nah, tapi ada satu prinsip hidup masyarakat orang Toraja yang harus, dan bahkan itu sudah, kalau saya menilainya bahwa itu sudah tertanam dalam diri setiap orang yang berdarah Toraja. Ya, sekalipun itu mungkin darah tidak 100%, tapi ada. Itu mempertahankan diri bahwa keluarga Toraja itu harus tetap bersatu ya dimanapun. Nah, sehingga di tempat-tempat di mana mereka ada itu pasti akan selalu berkumpul. Nah, demikian pun yang ada di Manokwari ya, kalau semua tarik awalnya mungkin terlalu panjang, tetapi secara global. Nah, dengan keberadaan itu maka membentuklah satu persekutuan keluarga. Dan itu juga sebagai masyarakat Toraja sudah menyadari dan memahami bahwa di mana dia ada, menjunjung tinggi masyarakat setempat terutama, tetapi juga masyarakat-masyarakat yang dari luar, dari berbagai suku, etnis yang ada. Nah, itu harus hidup berdampingan, harus menjaga hubungan yang harmoni. Nah, sehingga ya secara khusus di Manokwari, satu hal lagi bahwa ada satu, ya katakanlah tadi itu tongkonan, yang mungkin bertanya kenapa ada tongkonan di situ, ya. Tongkonan dalam pemahaman keluarga Toraja itu adalah juga satu menjadi salah satu alat pemersatu, ya. Karena di tongkonan itu kan milik semua, milik semua. Kalau di Toraja ya memang dalam lingkup keluarga-keluarga, keturunan, ya ada keturunan besar situ. Tapi kalau yang di Toraja, ini ada di masyarakat Toraja yang ada di Manokwari ini hadir semua dari berbagai tempat. Nah, sekarang sudah 2 kabupaten, tapi tidak berpengaruh itu pembagian wilayah pemerintahan dalam persekutuan, sehingga dari berkumpulnya dari semua tempat atau kampung-kampung dari Toraja ada menjadi satu di Manokwari. Nah, sehingga terbawa juga bahwa salah satu yang bagian yang harus menjadi bagian di mana kita berada, ya, kita mencoba untuk membangun sebuah rumah bersama. Jadi itu rumah bersama di mana kita bisa selalu berkumpul di situ. Jadi disitulah pusat persekutuan keluarga Toraja. Disitulah tempat membicarakan segala sesuatu dalam persekutuan keluarga. Lalu ya mungkin singkat-singkat saja ini, kenapa ada rumah adat Arfak, ya kaki 1000 di situ? Ya itu tadi prinsip hidup bahwa di mana kita ada menjunjung tinggi, menghargai masyarakat setempat. Nah, kita tahu Manokwari ya, Arfak inilah sebagai pemilik wilayah adat, ya. Nah, sehingga
ketika mau membangun tongkonan itu, ya kami juga izin kepada pemangku adat di wilayah Manokwari, Arfak, untuk izin membangun rumah adat ya dalam bentuk yang disebut kaki seribu ya. Maka ya karena diizinkan ya terima kasih ya, dengan maksud bahwa ya kami ada di samping berdampingan, hidup berdampingan dengan masyarakat yang ada di sini. Satu lagi sebetulnya ini kami masih utang lagi sebetulnya, karena wilayah Manokwari ini ya kita kenal bahwa ada dua suku besar ya, suku Arfak dengan Doreri. Nah, sehingga kami punya rencana di samping sebelah kanan yang masih kosong itu ya, rencana juga kami akan membangun rumah adat Doreri. Tapi nanti kalau kami sudah punya ya mungkin sudah punya dana, itu baru kami izin ke. Jadi istilahnya filosofi ini ya, di mana bumi dipijak, langit dijunjung ya. Baik. Nah kemudian terkait tadi Pak rencana untuk membangun rumah adat suku Doreri ya. Kemudian juga sudah ada rumah adat suku Arfak ya. Nah bagaimana menjalin komunikasi atau bermasyarakat atau berbudaya dari teman-teman Toraja di Manokwari ini? Iya, nah itu tadi ya, bahwa kami menjunjung, menghargai budaya yang ada, budaya setempat, tetapi juga budaya-budaya luar yang ada di Manokwari dari berbagai suku yang ada, ya terutama yang ada di wilayah Manokwari ini. Seperti itu ya. Di samping kami ya bagian dari masyarakat yang harus ya dituntut untuk melestarikan juga budaya, tetapi juga berbaur dengan budaya yang lain, ya kita menghargainya, kita hidup berdampingan. Ya tentu kita juga belajar apa yang mungkin yang tidak bisa kita lakukan ya, karena adat di mana kita ada, budaya itu. Nah itu menjadi perhatian kita supaya kita hidup ya, mungkin karena ketidaktahuan ya, dan perlu kita belajar untuk menyesuaikan diri di lingkungan di mana kita ada, baik di tempat tinggal kita ya, baik di lingkungan kerja di mana kita ada, ya berusaha untuk tetap menjalin hubungan ya, kalau istilahnya hubungan harmoni itu yang kita upayakan. Nah kemudian sebagai bentuk wujud ya, kan namanya budaya ada namanya tangible dan intangible, yang berupa fisik dan berupa kebiasaan atau seni. Nah ini dalam bentuk apa nih Pak yang sudah dilaksanakan selama ini, antara selama teman-teman Toraja ini ada di Manokwari? Iya, menyangkut kalau misalnya budaya Toraja itu ya banyak ya, banyak jenis atau tradisi, tapi ya tidak mungkin dibawa semua. Ya, ada hal-hal misalnya adat atau budaya dalam acara duka cita ya, pemakaman ya, mungkin ya sering lihat dalam hal itu ya, kira itu tidak kita wujudkan di perantauan, tetapi
ada hal-hal misalnya soal seni tari ya. Nah, itu perlu kita lestarikan dan turunkan kepada generasi kita. Ya, karena ya sudah pasti bahwa generasi ini akan bergeser dan akan berganti, diganti dengan yang tumbuh dari bawah. Nah, sehingga hal-hal itulah yang mungkin dalam acara-acara tertentu, ya misalnya dalam acara pernikahan, nah itu yang masih ada yang kita pakai, ya terutama kalau misalnya antar keluarga lah, antar suku. Tapi kalau misalnya sudah antar suku yang berbeda, budaya berbeda, ya kita menyesuaikan lah, karena tidak mungkin kita mau mengatakan wah ini yang harus dipakai ini, sama-sama ya, disitulah saling menghargai, ya menjalin hubungan, apalagi ya itu menjadikan satu hubungan kekeluargaan secara umumnya nantinya. Jadi itu hal-hal yang dapat dilestarikan di mana kita ada, dan mana yang dilakukan yang memang hanya dilakukan di Toraja. Ya. Nah, kemudian dalam kehidupan bermasyarakat tentunya kan selalu tidak berjalan mulus ya, Kakak ya. Pasti ada sentuhan-sentuhan atau bersinggungan. Nah, bagaimana menyelesaikan persoalan-persoalan kehidupan bermasyarakat ini, teman-teman Toraja di Manokwari ini? Iya, terima kasih lagi nih. Ya tadi juga disinggung itu. Kita pahami bahwa sudah pasti sebagai insan, sebagai manusia, ya apalagi sebagai sebagai orang Toraja ini, kepala ribuan di Manokwari ini, ya jangankan di satu keluarga, ya pasti ada perbedaan ya, pemikiran itu. Nah, dalam persekutuan itu pun, dalam membangun kebersamaan kehidupan keluarga, ya sudah pastilah ada perbedaan pandangan itu, pemikiran. Tetapi ya saya mau bersyukurlah ya dalam membina keluarga, kerukunan keluarga Toraja. Ya perbedaan itu ya masih ya, dalam pandangan yang berbeda itu masih dalam batas-batas yang normal lah, ya tidak sampai pada konflik apa ya, karena saya berpikir ya kayak itu lagi bahwa dalam diri setiap insan Toraja ini ya sudah tertanam itu hidup bersama, bagaimana membangun kehidupan bersama, kehidupan kekeluargaan, ya baik di dalam lingkup keluarga sendiri, tetapi juga diwujudkan dalam hubungan dengan masyarakat luar Toraja. Ya. Nah, kemudian kan untuk kehidupan bermasyarakat, bernegara dan berbangsa ini kan di Manokwari tadi seperti sudah kita singgung di awal, berbagai suku ada atau etnis ada di Manokwari ini. Nah, apakah ada kegiatan-kegiatan tahunan misalnya pameran budaya atau festival budaya yang ada di Manokwari ini selama ini yang sudah mungkin pernah dilakukan, bisa Kakak ceritakan apa filosofi apa dan budaya apa yang ditonjolkan untuk Toraja sendiri? Ya terima kasih. Kalau ya yang sering atau yang boleh dikata setiap tahun ini dalam penataan pemerintah untuk
ya mengangkat juga menunjukkan ya keberagaman budaya yang ada di Manokwari, sehingga ada hari-hari tertentu itu ya, pemerintah mengadakan ada semacam pawai lah ya. Bahkan dalam 1 tahun itu berapa kali dengan kegiatan-kegiatan tertentu, tetapi intinya bahwa setiap suku ya budaya itu diminta untuk hadir ya. Nah, kami sudah pasti mengambil bagian dalam setiap kegiatan itu dengan ya tentu menunjukkan ya, identitas budaya, jati diri sebagai budaya Toraja ya, yang dinampakkan ya terutama dari segi mungkin berbusana ya, dari sini budaya busana adat. Busana adat dengan ya ada mini atur lambang tongkonan lah. Misalnya kita tunjukkan di situ, tari-tarian juga kita bawa di situ. Ya, yang berbau budaya Toraja lah. Ya, karena masing-masing. Nah, disitulah kelihatan bahwa ya kita yang ada di Manokwari ini ya memang betul sudah nampak, karena banyak sekali ya dari setiap daerah menunjukkan budaya ada ya berbeda, tapi justru diramuh menjadi satu dan tercipta kerukunan yang baik. Ya, nah kembali ke tadi rumah adat Toraja ya, ini menarik sekali. Apalagi ini mempunyai nilai kultur yang sangat tinggi ini. Kalau saya lihat begitu luar biasa kokohnya rumah adat Toraja ini. Sebenarnya ini merupakan simbol apa ini, Kakak? Tongkonan itu sebetulnya itulah simbol kekeluargaan, simbol keluarga Toraja. Karena ya tadi di awal saya sudah sampaikan bahwa tongkonan itu ya bukan milik satu rumpun ya, tapi ya bisa rumpun besar, milik bersama. Nah, ya kalau di Toraja memang dalam satu, tapi rumpun katakanlah sudah berapa keturunan, bisa sudah sampai 7, mungkin sudah sampai 10 keturunan itu. Itu sehingga dari keluarga, dari awalnya satu pasang yang membangun di situ, setelah beranak itu sampai turunan sekarang, itu. Tapi intinya di situ bahwa tongkonan itu adalah rumah bersama yang mempunyai fungsi sosial, fungsi pengikat keluarga, karena untuk membicarakan sesuatu dalam persekutuan dalam keluarga, ya disitulah tempatnya kita bicarakan, disitulah kita berbicara, merencanakan apa yang, disitulah kita berbicara menyelesaikan kalau terjadi perbedaan, ya ada pandangan-pandangan gitu. Nah, sadar bahwa rumah itu adalah milik bersama. Jadi tidak ada satupun yang merasa bahwa itu saya punya, tidak ada. Nah, jadi sebagai lambang harmonisasi dari berbagai rumpun, yang khususnya di Toraja ini ya. Sebenarnya ada berapa rumpun nih, Kakak? Tidak rumpun dalam artian keluarga.
ya, Oh, ya. keluarga Keturunan. Oh. Katakanlah saya Kayak marga begitu ya? Ya, marga. Ya. Marga. Tapi itu sudah, kalau sudah turunan, sudah turunan sampai ke jauh ke bawah, kan sudah sampai ke 10-an turunan, itu sudah boleh dikata sudah tidak bisa terhitung, karena rumpun keluarga ini sudah mungkin sudah berkeluarga, rumpun sana. Tapi ada induknya, satu tongkonan itu ketahuan dari atas. Pertama anaknya siapa kemana berkeluarga, terus ke bawah. Nah, jadi untuk mengingat ya, dan lambang persatuan gitu ya. Iya, sehingga kalau ditelusuri keluarga ini, bukan cuman di situ satu rumah tongkonannya, tetapi keturunannya ke bawah sudah punya di sana gitu. Nah, di Manokwari dalam beda kalau di Manokwari ini, yaitu tadi saya bilang bahwa yang orang Toraja yang ada di Manokwari ini itu dari semua wilayah di Tanah Toraja, di Toraja, bersatu di sini, sehingga bukan melihat dari rumpun marga, tetapi rumpun secara keseluruhan masyarakat Toraja yang ada di Manokwari yang memiliki tongkonan itu. Nah, sehingga ya apapun ya di situ juga berfungsi tempat melangsungkan baik upacara-upacara syukuran, sukacita, bisa juga di situ upacara kedukaan, acara kedukaan. Cuman ya belum ada yang biasa saya bilang ya, kalau keluarga Toraja bikin acara ya bikinlah di atas ini. Atau kalau ada yang dipanggil yang Maha Kuasa sebelum ini biasa kalau bisa, tapi yang tergantung ke keluarga. Nah, selama ini apa yang sudah dilaksanakan di rumah tongkongan di Manokwari ini? Ada berbagai kegiatan ya. Jadi kami di dalam kerukunan ini ikatan ya, sebagai ormasnya itu IKT, Ikatan Keluarga Toraja. Ada ada dalam, kalau ke dalam strukturnya ada kami sebut pilar ya. Wilayah-wilayah ini kami bagi dari sampai ada wilayah atau rayon 8. Kemudian ada wadah pemuda, Ikatan Pemuda Toraja Manokwari, ada wadah Ikatan Perempuan Toraja, dan itu menjadi pilar. Jadi ada 10 pilar dalam IKT. Nah, kadang-kadang ini pilar-pilar ini ya, terutama di pemuda dan perempuan itu sering mengadakan kegiatan-kegiatan baik lomba-lomba atau seni. Nah, dilaksanakanlah di atas. Nah, yang rutin kami lakukan dalam ibadah misalnya Natal, kemudian perayaan Paskah, kemudian halal bihalal, ya kami masyarakat Toraja ya memeluk berbagai agama dan tetap utuh rukun dalam satu keluarga, sehingga ada kegiatan-kegiatan baik keagamaan ya kami langsungkan di atas. Iya. Nah, kemudian dalam melaksanakan kegiatan tadi kakak ya, apakah hanya untuk internal Ikatan Keluarga Toraja di Manokwari, atau juga masyarakat di luar Ikatan Keluarga Toraja juga bisa menikmati misalnya, atau diundang atau bisa menyaksikan? Oh, bisa. Bahkan ada misalnya ada yang mau kegiatan di atas atau dari sekolah mau ada kegiatan di atas,
kami persilakan. Ya. Ya, jadi terbuka untuk, ya boleh dikata untuk ya umum lah, yang pasti bahwa kita jaga bersama. Sudah sering dari sekolah anak-anak TK, SD biasa ada kegiatan, ada berbagai-bagai dari luar Toraja yang melangsungkan kegiatan di atas. Ya. Nah, kemudian kegiatan untuk masyarakat Toraja sendiri, apakah masyarakat di luar Toraja bisa menikmati, maksudnya menyaksikan di sekitar Tongkonan tadi? Iya, jadi, iya, terbuka saja untuk, jangankan orang Toraja, masyarakat Toraja, masyarakat luar, kalau misalnya ada kegiatan ataupun ada acara-acara yang memang kita mengundang dari luar. Nah, yang menjadi menarik mungkin saat peresmian bangunan rumah adat Tongkongan saat dibangun di Manokwari ini. Iya. Ini bagaimana ceritanya dan seberapa besar antusias masyarakat di luar Toraja untuk menyaksikan serta menikmati budaya Toraja itu sendiri di Manokwari? Iya, sebenarnya acara itu adalah acara syukuran. Ya, kami menyukuri bahwa ya oleh pertolongan Tuhan sudah diwujudkan ya impian ke masyarakat Toraja di Manokwari yang sudah berpuluh-puluh tahun, sehingga ya dalam acara itu ya memang dikaitkan dengan acara budaya ya. Dalam bentuk itu ya kami sangat bersyukur juga, berterima kasih karena dalam pelaksanaan kegiatan syukuran itu atau peresmian itu ya begitu banyak ya masyarakat di luar Toraja yang bisa hadir di Soribo waktu itu. Apalagi ya mungkin di luar juga ini kelihatannya apalah istilah viral di media-media itu, setelah buka-buka juga tapi itu bahwa mungkin yang sempat tahu ya dengar dan di sekitar ini ya mungkin mau kira-kira bagaimana kegiatan dalam pelaksanaan upacara itu, sehingga ya mereka hadirlah di lingkungan Tongkonan itu. Baik, kemudian untuk menjaga atau merawat rumah adat Tongkonan ini kan memiliki historis dan nilai budaya tinggi. Apa yang menjadi harapan kakak ini? Ya tentu untuk menjaga ya menjadi terutama tugas tanggung jawab kami di dalam, tapi kami juga berharap ya dari masyarakat ya pada umumnya, masyarakat Manokwari ya untuk sama-sama menjaga, karena ya menjadi mau dikatakan juga bagian ya aset secara seluruhan dari Manokwari ini, karena ya rupanya dengan informasi yang diketahui di luar, kalau ada orang-orang masuk di Manokwari, tamu-tamu biasanya mau menyempatkan diri untuk hadir mengunjungi Tongkonan. Jadi harus dijagalah pada prinsipnya, dan
kami sementara memang belum rampung lah ya dalam kompleks lingkungan itu ya, apa namanya, demi pengamanan lain ya, kami sementara untuk membangun pagar keliling dulu supaya bisa terpelihara baik. Nah, kemudian Kakak, untuk menutup perbincangan kita, cerita tentang harmoni budaya ini, apa yang menjadi mimpi ke depan terkait tongkongan ini bisa biar menyatu juga dengan rumah adat yang ada di Manokwari ini. Mungkin mimpi ke depan di area tongkongan itu akan ada apa lagi? Apa namanya? Ya sebetulnya kalau ya mungkin pemikiran kita ya, mungkin cuma bukan tongkonan yang ada di sini dengan ya ada kaki seribu, tetapi ya mungkin supaya lebih nampak ya kehadiran suku-suku yang ada di Manokwari ini ya bisa memunculkan ya apa namanya itu ya bangunan-bangunan identitas lah, ciri-ciri khas kedaerahan dari masing-masing. Saya pikir itu saya lihat kemarin itu Batak ya. Sudah mulai. Nah, hal lain saya kira ya itulah yang akan membuat kita ya membangun kebersamaan, harmoni dalam lingkup suku secara keseluruhan ya, dan tetap kita terutama suku yang ada ya di Arfak ini, di Manokwari ini ya, kita harus menjaga bersama, hargai sebagai pemegang hak wilayah di daerah di mana kita dihadirkan dan diterima secara terbuka ya, karena mereka juga dengan terbuka hati menerima kehadiran suku-suku dari luar Manokwari, dan itu yang perlu kita hargai ya. Bahwa kita hadir di sini, hidup bersama, menjalin hubungan yang harmoni. Oke, baik, terima kasih Kakak Afi Pakilaran yang sudah bercerita banyak tentang budaya Toraja, khususnya rumah adat Tongkongan yang sudah berdiri megah. 7 ya Kakak ya? 7 rumah adat ya? Itu jadi itu Tongkonan itu ada rumah, ada lumbung. Jadi yang satu itulah yang rumah. Kemudian 7 itu sebutnya lumbung. Lumbung itu kalau di Toraja tempat menyimpan terutama padi. Ya, menyimpan barang-barang. Nah, itu pasangan memang. Ya. Jadi apa namanya? Tidak lengkap kalau tidak berpasangan. Baik, ya. Demikian tadi cerita singkat podcast seri Manokwari kali ini. Dan jangan lupa bagi Anda pemirsa dan netizen untuk like dan subscribe sehingga nanti Anda bisa menikmati konten-konten yang lainnya di podcast RRI Manokwari. Sekali lagi, apa yang menjadi cerita kita kali ini bisa menjadi pembelajaran dan tambahan wawasan kita bersama, khususnya dalam
konteks keberagaman dan harmonisasi budaya untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan di negara kita tercinta, Republik Indonesia. Terima kasih sekali lagi Terima kasih Kakak Pak. yang sudah bercerita banyak, dan tentunya sekali lagi jangan lupa untuk pemirsa untuk subscribe dan like serta komen ya Kakak ya, Ya. di podcast RRI Manokwari. Sampai jumpa. Terima kasih.